Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas, hamba-hamba Allah yang mulia, kita akan melanjutkan kulutum kita dari tema tentang masalah bersabar. Dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, Allah memberikan pujian dan keistimewaan tentang yang namanya bersabar, dan objeknya itu macam-macam. Ada bersabar dari melaksanakan perintah kepada Allah, ada yang sabar menahan diri dari larangan-larangan Allah. Jadi objeknya sekali lagi adalah bermacam-macam. Ada yang bersabar dari musibah. Nah, bersabar sendiri di dalam definisi yang lain, kalau kemarin itu Imam Al-Ghazali memberikan definisi, sabar adalah tetapnya pendorong agama di dalam menghadapi pendorong syahwat. Contoh, ketika kita mendengar azan dari rumah, pendorong agama kita harus berangkat sholat ke masjid. Syahwatnya dorong untuk kita santai-santai. Nah, itu perang. Jadi di dalam diri kita itu perang. Kemudian definisi yang lain diberikan oleh para ulama, sabar adalah habsun nafsi anis syahawat wal karahat. Menahan diri dari sesuatu yang tidak disukai dan disukai. Karena masing-masing ada resikonya. Nah, menahan diri dari sesuatu yang tak disukai itu adalah ketika seorang manusia menghadapi berbagai problem dan persoalan hidup yang kadang menurut nafsu itu nggak enak. Padahal kalau dia bertahan, pahalanya akan sangat luar biasa. Nah, ujian-ujian dalam hidup itu macam-macam. Masalah ekonomi, kemudian masalah kesehatan, dan lain sebagainya. Saya akan membacakan surah Az-Zumar ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ya ibadilladzina amanu attaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sadaqallahul azim. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan mendapatkan kebaikan. Wa ardullahi wasi'ah. Bumi Allah itu luas. Nah, poin yang ingin saya sampaikan dan kita kaji, yang kita jadikan tema pada malam hari ini, ujung ayat surah Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh hanyalah orang-orang yang bersabar yang akan disempurnakan pahalanya bighairi hisab, tanpa hitungan. Setiap amal perbuatan manusia kebaikan itu ada nilainya, kecuali bersabar. Bersabar itu tidak dihitung. Di dalam tafsirnya menakjubkan sekali dijelaskan, Baginda Ali, Imam Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, setiap orang yang taat akan mendapatkan timbangan kebaikannya, kemudian kecuali orang yang bersabar, karena orang yang bersabar itu akan benar-benar dipenuhi pahalanya. Yuhfa lahum hathyan. Diriwayatkan besok pada hari kiamat didatangkan orang-orang yang mendapatkan musibah. Ternyata orang yang mendapatkan musibah, fala yunsabu lahum mizanun wala yunsharu lahum diwan. Jadi orang yang punya banyak cobaan itu ternyata besok di dunia tidak ditimbang amalnya dan juga tidak digelar catatannya. Ini kalau membaca keterangan ini kita mengingat saudara-saudara kita yang di Palestina. Betapa di YouTube itu muncul sehari semalam cuman dapat jatah setengah liter air, itu saudara-saudara di Palestina. Itu termasuk ahlul bala.
orang yang mendapatkan ujian lalu luar biasa. Besok mereka itu tidak akan digelar, dibuka catatan amalnya, dan juga tidak ditimbang amalnya. Kenapa? Wa yusabbu alaihimul ajru sabban bighairi hisab, dan akan dituangkan kepada mereka pahala bighairi hisab, tanpa hitungan. Hatta yatamanna ahlul afiyati fid dunya, sampai-sampai orang yang ketika di dunia sehat, ya kayak macam kita-kita ini, berharap anna ajzatahum tuqradu bil maqarid mimma yadhhabu bihi ahlul bala minal fadli. Orang yang sehat akan berharap seandainya di dunia tubuhnya itu penuh luka karena digergaji, itu karena saking besarnya pahala orang yang menerima bala. Kadang orang yang sehat dipanggil oleh Allah santai-santai. Jadi ketika kita melihat saudara-saudara kita di Palestina, melihat dengan kacamata iman. Dengan kacamata iman bagaimana? Betapa mereka akan mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal ketika kita melihat saudara-saudara kita di Palestina, doakan. Kita sudah nggak bisa bantu, transfer duit juga enggak, masa doain aja enggak mau. Maka kadang-kadang di mihrab ini, di imam ini, kadang ada Ustadz Yuda, ada Pak Ustadz Zaid, ada saya, disisipkan doa, Allahumma ansur ikhwanan al-muslimin al-mustad'afin wal mazlumin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami yang du'afa, yang dizolimi di Gaza, di Palestina. Ya Allah, tolonglah mereka, sayangi mereka ya Allah, berikan pertolongan. Minimalkan seperti itu. Terus kita doakan, baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita juga dapat pahala kesabaran mereka. Jadi kita menggabungkan perasaan kita itu dengan mereka. Walaupun tubuh kita belum bisa bergabung. Sekali lagi, bahwa yang namanya pahala itu tidak hanya kita aktif, pasif itu juga kadang mendapatkan pahala yang lebih besar. Nahan jengkel, nahan amarah, nahan apapun, nahan ada cewek digoda, Bang Andre, misalnya tetap Bang Andre, astagfirullah, itu juga dapat pahala ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.